panti asuhan. Bener, lagi nyari hikam. Sampai rumah belum tentu, ya kan? Di jalan lihat es buah, ya kan? Lihat toko emas, lihat tetangganya pakai kalung, pakai jilbab baru. Sampai rumah, al-haqqu yang benar di sini itu runtuh berceceran di sepanjang jalan, ya kan? Nah, karena Allah itu al-haqqu, Allah itu yang maha benar. Allah dilihat dari apapun itu akan selalu apa ini? Benar. Kebenarannya, makanya dulu kan saya pernah cerita bahwa orang sufi itu jarang menyebut sesuatu itu baik dan benar. Jarang menyebut sesuatu itu dengan bagus dan tidak bagus, dengan baik dan jahat. Tapi semuanya itu al-haq, kebenaran. Kucing yang mahal itu Allah ciptakan begitu, ya karena Allah itu maha benar. Kucing itu memang bentuknya harus begitu. Kalau kita lihat kecoa, kenapa kecoa itu menjijikkan? Menjijikkan itu bukan Allah menciptakan sesuatu yang jijik, tapi Allah menciptakan itu sesuai dengan kebenarannya. Benernya kecoa itu begitu. Coba kecoa jadi dari emas, jadi nggak bener. Iya, coba kecoa itu dari emas, kan pulang hitam ini semuanya jadi pemulung ke tempat sampah, ya kan? Waduh, ini kebetulan nih dekat Darrohman nih biasa banyak apa ini? Kecoa di tempat-tempat sampahnya. Apa indahnya orang itu menangkap apa itu? Kecoa. Tapi orang kemudian mengambil emas, ya diantam sana, itu kan terasa apa itu? Indah. Kenapa emas itu mahal? Karena prosesnya sulit. Itu baru emas perhiasan. Apalagi emas Jawa, itu prosesnya lebih apa ini? Lebih sulit lagi untuk didapatkan. Nah, al-haqqu, Allah itu disebut dengan al-haqqu yang maha benar. Laisa bimahjubin. Allah itu tidak mungkin mahjub, tidak terlihat. Wa innamal mahjub, yang mahjub itu yang tidak terlihat itu anta, kamu anin nadhari ilaihi, dari kemampuan untuk melihat Allah. Gambarannya gini, ada nilainya kayaknya sama, tapi sebetulnya beda. Matahari tidak terlihat. Saya tidak bisa melihat matahari. Itu beda. Kalau matahari tidak terlihat, itu tidak terlihat oleh semua orang. Kita semua di sini nih, misalnya, ya atau yang paling sering gitu, mau melihat keindahan gunung. Saya beberapa minggu yang lalu itu ke Lumajang. Diajak sama orang situ, Gus, mau lihat Semeru lagi bagus nggak? Gunung yang paling tinggi di Jawa itu kan, kalau dari Pronojiwo ini paling bagus. Walaupun di situ juga paling apa itu, paling bahaya kalau Semerunya batuk sedikit itu lendir panasnya itu jatuh di situ. Saya diajak ke Pronojiwo itu yang ada namanya Coban Sewu itu yang indah itu. Begitu sampai, yang ngajak saya itu kecewa. Kenapa? Karena gunungnya ada kabut, ada awan. Jadi nggak kelihatan sama sekali. Maka begitu sampai, Gunung Semeru itu tidak terlihat. Saya tidak bisa melihat, teman saya tidak bisa, semua orang tidak bisa. Kenapa Semeru tidak terlihat? Karena ada awan yang menyelimuti Gunung Semeru. Beda kalau saya katakan saya tidak bisa melihat Gunung Semeru, mungkin matanya katarak. Paham? Atau pakai kacamata yang salah. Dia mestinya pakai kacamata jauh, dia pakai kacamata dekat. Atau sudah tahu mendung, pakai kacamata hitam. Kan begitu. Ih, gelap amat ya. Bukan dunianya, memang kacamatanya ya salah. Itu bedanya. Allah itu sejatinya tidak mungkin tidak terlihat. Tapi saya boleh jadi yang tidak bisa melihat Allah. Bukan Allah yang tertutup tabir, tapi ada tabir yang menutupi saya dari Allah. Oleh karena itu, kita bisa lihat kan, ada orang disiksa, itu nikmat. Bilal itu disiksa. Itu sama Umayyah,
Itu Bilal itu disiksa, ya bisa dibayangin penyiksaannya itu. Bawahnya itu bara panas, arang. Bilalnya taruh di atas, di padang pasir yang panas, dikasih batu yang panas. Umayyah itu nggak minta apa-apa, cuma minta satu kata, kamu celah Muhammad. Nih, kalau dia ngomong padahal agama itu ngasih keringanan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kalau hari itu Bilal ya itu mencaci Nabi Muhammad, itu gak dosa. Ammar begitu. Ammar bin Yasir itu dengan ibunya Sumayyah, itu kan awwalus syahidatin fil Islam. Perempuan pertama yang mati karena bela Allah itu Sumayyah. Itu diseret Sumayyah itu di depan anaknya Ammar bin Yasir itu, mohon maaf, ditusuk dari kemaluannya tembus jantung di depan mata anaknya. Kata Abu Jahal, kamu tidak celah Muhammad, kamu akan saya perlakukan lebih dari ibu. Dia tidak tahan. Dalam keadaan siksaan yang parah, di luar kesadarannya, talafadul, dia melafatkan satu kata yang kata itu merendahkan Rasul. Nangis Ammar, kata Nabi, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tidak ada dosa. Tapi Bilal tidak mau. Bilal itu tidak mau. Kata Umayyah, keluar kulli kalimatan, saya cuma minta satu, celah Muhammad. Kamu bukan saja saya bebaskan, tapi kamu saya angkat jadi orang yang kaya di Mekah ini. Bilalnya itu cuma teriak ahadun ahad, ahadun ahad. Itu pertanyaannya, kenapa kok Bilal begitu? Sama Zulaiha itu waktu digosipin, ya, Zulaihanya Nabi Yusuf itu waktu digosipin, waduh Zulaiha tertarik sama apa ini budaknya. Kan Zulaiha panas, lu belum tahu budak gua cakepnya kayak apa. Kan betul-betul perempuan yang makirah, ya, yang dia ingin balaskan gosip itu dengan pembalasan yang sadis betul. Dikumpulin semua sosialita, ya, pokoknya geng-geng gosip terbesar di Mesir itu alaihinna bil ijtima, kan? Pokoknya dikumpulin tuh semua ibu-ibu yang mulutnya itu kayak sambal, ya kan? Itu semuanya yang tukang nyerocos itu dikumpulin itu di rumahnya siapa itu? Zulaiha. Dikasih utrujah, jeruk yang nggak bisa dikupas pakai tangan, yang kulitnya apa itu tebal. Maka dikasihkan dalam Quran itu, masing-masing itu dikasih apa ini? Pisau. Begitu semua sudah megang pisau, Zulaiha bilang sama Nabi Yusuf tuh, ukhruj anta, keluar. Nabi Yusuf tuh jalan di depan ibu-ibu. Itu ibu-ibu tanpa sadar, yang dikupas tuh tangannya sendiri. Ya, itu gak terasa. Itu Zulaiha itu tersenyum puas betul. Ngelihat apa itu? Karpetnya itu basah dengan apa itu? Darah, pakai cutter. Tajam betul diri sih. Itu selama Nabi Yusuf lewat, itu gak ada yang sadar. Begitu Nabi Yusufnya masuk, semuanya sampai Monas kedengeran itu. Kenapa? Perih betul itu. Bapak Yusuf. Kita bisa bayangin tuh gantengnya kayak apa kan? Kalau yang hadir di sini yang wanita kan walaupun punya suami seganteng apa, masih bisa bedakan mana Avanza mana Mercy, ya. mana gula Jawa mana Silver Queen masih terasa. Ya. Tapi itu saking gantengnya, itu terhipnotis. Bayangin, diiris tuh nggak sadar. Kenapa? Karena ketampanannya nggak bisa. Bagaimana dengan Allah Dzul Jalal? Itu yang dilihat oleh siapa itu? Bilal. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini tasawuf itu tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal. Akalmu memang tidak kemasukan apa itu? Hidayah. Iya, tapi ada bilang, apa bisa Pak? Orang itu kalau melihat Allah, yang merasa Allah, terus begitu tuh bisa kan? Nah saya tahu. Kisah Nabi Yusuf itu bisa. Kita sendiri bisa melakukan kejahatan, nggak sadar. Begitu selesai, baru sadar. Ayo. Berapa banyak itu suami itu asalnya jujur, ya kan? Istri pertamanya juga jujur, tapi istri keduanya suka duit, ya kan? Dikomporin nih pejabat satu nih, ya asalnya adalah pejabat yang punya integritas yang luar biasa. Dia jaga amanah jabatannya, tapi selingkuhannya ini yang jadi apa ini? Masalah. Pelan-pelan nilai-nilai integritas moral itu merosot, lepas satu-satu. Abang,
itu kan yang di samping jabatannya sama abang. Coba lihat istrinya, itu gelangnya kayak peleknya NMAX semua. Kebayang gelangnya kayak peleknya apa ini? NMAX. Saya bang, masya Allah, cuma segeram. Lihat, dari situ bujukan itu yang asalnya integritas itu terjaga, itu menjadi apa itu? Hilang. Karena atas nama cinta itu nggak terasa. Walaupun dia tahu ini kejahatan, ini kesalahan, tapi dia nggak rasa itu. Kenapa? Karena cinta. Jadi kalau ada orang bilang, apa bisa Bilal kayak gitu? Loh, Zulaiha itu dengan para perempuan itu bisa. Maka tentu kalau yang dilihat itu Allah, itu laisa bimahjubin. Wa innama, akan tetapi al-mahjub yang tidak bisa lihat itu anta anin nadhari ilaihi. Allah itu nggak mungkin. Kata Ibnu Athaillah, ini tambahannya, ini logikanya. Lau hajabahu syai'un, kalau ada sesuatu yang mampu menutupi Allah, menghijab Allah, la satara, maka makhluk tadi yang mampu menghalangi Allah dari hamba-hambanya, maka makhluk itu berarti punya kekuatan yasturu. Lihat ya, kan berarti Allah itu mahjub. Kalau Allah itu mahjub, berarti ada hajibnya. Mahjub itu isim maf'ul, hajib itu isim fa'il. Allah itu tidak mungkin dalam alam ini maf'ulun. Justru Allah lah yang fa'ilun. Kata Ibnu Athaillah, kalau ada yang bisa menutupi Allah, berarti ada kekuatan yang bisa menghijab Allah. Walau kana lahu satirun, seandainya Allah betul punya satir, pembatas, penutup, lakana hasilan, berarti Allah itu punya keterbatasan karena dia dibatasi oleh sesuatu sehingga tidak terlihat wujudnya. Wa kullu hasirin li syai'in, dan sesuatu yang terbatas itu pasti dibatasi oleh kekuatan lain, sementara Allah di dalam Al-Qur'an menyatakan wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Nah, di sini intinya, kalau mau hati kita itu bersih, maka kita harus selalu yang dilihat itu Allah. Nih, kita sujud misalnya, ya, kaki agak asam urat, ya, kaki agak asam urat, pinggang rada-rada encok, maka sujud itu akan terasa berat. Tapi seandainya kita kemudian mampu bersujud kepada Allah, begitu sujud kita bayangkan saat kita menyatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ya Allah, engkau yang maha tinggi. Karena engkau yang maha tinggi, maka saya meletakkan sesuatu yang paling tinggi dari diri saya itu pada kerendahan takziman, karena saya ingin mengakui keagunganmu. Saat saya ngomong begitu, saya membayangkan Allah itu berkata kepada saya, laqad raditu anka ya Faiz. Faiz, saya ridho betul kamu jadi hamba saya. Faiz, betapa mengagumkan yang kamu kerjakan kepada saya. Saya, kata Allah, senang betul, ridho betul, saya akan kasih kamu rahmat. Kira-kira kalau kita bayangin kayak gitu, sujudnya bangun? Kayaknya nggak bangun. Kalau seandainya panggilan itu hayya 'alas shalah, kan sama tuh. Kalau yang manggil orang yang kita cintai, ya, atau kita punya kepentingan, kan banyak orang itu, ya. Kalau yang manggil punya kepentingannya ada, itu cepat-cepat. Coba lihat orang tahlilan itu, ya. Kalau yang mati orang kaya, tahlilan habis isya, habis maghrib udah anteng dulu di depan rumahnya. Iya, bener nggak ini? Iya, kenapa? Karena ada yang diapakan itu, yang dibayangin. Ini kalau yang mati, saya sering kok melihat itu. Kalau rumahnya bagus, itu tahlilan tuh on time betul itu. 7:30 itu udah penuh. Ya, bahkan bukan cuma laki-lakinya semangat, istrinya, suaminya udah gak boleh tidur. Ya, kalau ada satu tahlilan yang masyhur di kampung nih, ya, haulnya Bang Haji satu orang kaya,
besekannya itu ada beras 5 kilo, ya kan, ada minyak 2 kantong, ya kan, ada gula, ada tepung, ada amplop 1 juta, ya kan, ada sarung 1 di situ. Yakin dari siang suaminya udah nggak bisa tidur itu. Begitu suaminya tidur, dibangunin sama istrinya. Bang, bangun. Apaan sih? Tahlilan di rumah Bang Haji tuh, ya kan, lumayan berkatnya buat seminggu. Bener nggak? Kenapa kita bisa begitu tuh? Aneh kan? Itu berangkat tahlil tuh enteng amat. Kenapa enteng? 1 juta belum. Itu yang hadir. Gimana kiainya yang mimpin tahlilan? Salah-salah seminggu sebelum tahlilan udah datang itu orang. Ya iya kan? Kenapa? Karena yang dibayangin 1 juta. Coba kalau udah tahu makanannya seadanya, bapaknya kadang nggak datang. Yang disuruh siapa? Anaknya. Bang, tahlilan sana. Kenapa nggak bapak? Bapak udah kenyang. Bayangin tuh. Lah berarti tahlilan nyari apa? Nyari makan. Nah, gua udah dapat makan, udah kenyang. Apa indahnya di situ? Iya. Ya itu kan sebetulnya dalam ilmu tasawuf itu tamsil duniawi semua. Ya, kita ini mahjubnya kan karena itu. Kita ini kalau sudah urusan dengan Allah itu sering mahjub. Padahal kalau kita bisa melihat keindahan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo sholat. Kalau sholat dapat falah. Falah itu sama dengan al-falah. Falah itu apa? Hah? Petani itu kan nggak ada, bisa nanam 1 hari itu nggak ada. Saya dulu punya guru di Madinah, kejam betul guru tara Islam. Itu udah masyhur. Kalau yang ikut ujian pelajaran beliau 100 orang, itu yang lulus 20. 80-nya itu nggak lulus. Kalau ngajar tara Islam itu enak betul ngasih soal. Soalnya banyak. Kita kasih jawaban itu bukan kertas lembar, dikasih buku tulis. 1 orang tuh dikasih buku tulis. Nanyanya itu kalau perang Uhud itu enak betul. Sayyidina Hamzah berdiri di mana? Saya jawab, ya nggak tahu, saya nggak ikut. Itu anak Afrika itu dulu di Madinah itu sering jawab begitu. Ya, la alam dzalika ya syaikhi wa ana lastu hadiran fi dzalika saya itu guru saya itu terkenal kejamnya luar biasa. Pelajaran itu bukan pelajaran pokok, pelajaran pokok fikih, usul fikih. Ini pelajaran tara Islam. Tapi banyak anak pintar itu nggak lolos di pelajaran tara Islam. Ngajar sekali ini di murid beliau itu, saya masih ingat itu. Malam hari terakhir ngajar itu senyum-senyum, nggak pernah senyum seumur hidup itu. Nggak pernah, biar pelawak kayak apa nggak senyum. Ya, nggak senyum. 1 ketika masuk kelas itu akhir pelajaran itu senyum-senyum. Terus ngasih nomor telepon. Dulu kan belum ada handphone, belum ada pager, masih telepon rumah itu. Dikasih nomor telepon, ngomong ke kita, nanti kamu ya, kalau malam ujian ada kesulitan, ada yang nggak paham, telepon aja nomor ini, katanya. Nanti kamu, kita baik amat ini. Kata orang-orang, nanya apa sih? Nanya apa aja boleh. Ya, pokoknya minggu depan kan ujian. Kalau ada masalah, telepon. Jam berapa? Dia bilang, saya 24 jam untuk kamu ada, bisa dihubungi. Penasaran anak, ada teman saya tuh anak Pantai Gading, Afrika itu. Nelfon beneran, tahu-tahu Menteri Pertanian. Wazaratus Ziraah ahlan bikum, katanya, ada yang bisa dibantu. Teman saya itu bilang, Wazaratus Ziraah, Menteri Pertanian, katanya. Ah, masa saya bilang, kalah kali. Saya betul-betul itu, ya, modal apa itu dulu kan pakai telepon umum di Madinah, di Mekah itu, apa, kartu telepon. Betul, Wazaratus Ziraah ahlan bikum. Wah, kok Menteri Pertanian? Kita jadi, kali kita salah nomor, tanya teman-teman, nomornya sama semuanya. Semua orang jadi tahu kalau itu Wazaratus Ziraah. Begitu masuk, Masya Allah, itu teman-teman udah siap itu. Udah lah, mau kualat kita maki-maki dosen ini apa-apaan, ya. Itu nomor, bukan nomor rumah. Kata saya, memang iya bukan nomor rumah saya. Kan saya nggak bilang itu nomor rumah saya. Kan bukan, saya nggak pernah bilang untuk saya jawab. Kalau kamu punya masalah, tanya gitu. Nah, iya tapi kalau itu Menteri Pertanian, lu nggak salah saya. Tanya sama Menteri Pertanian, ada nggak orang nanam pohon semalam itu bisa tumbuh tuh ada nggak? Ya nggak ada.
Kalau pohon tidak bisa ditanam dalam satu malam anak-anakku, apalagi ilmu tidak akan mendatangkan barokah. Orang yang belajar hanya di malam ujian, langsung diem. Diem tapi maki-maki juga gitu. Emang susah guru sih, coba bukan guru kan gitu kan. Tapi itu kan betul-betul kan gak ada yang bisa ditanam dalam satu apa ini. Nah kita ini dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seharusnya seperti itu. Kayak al-falah itu kan. Al-falah itu kalau mau nanam itu kan rumit. Dia datang ke tanahnya itu diolah dulu. Kadang-kadang ada yang di atas, jadi apa ini? Di bawah. Nyewa apa itu kebo dulu, apa namanya itu dibajak. Ya, itu kan tanahnya diolah, diputar-putar. Habis diputar-putar, ditaruh apa itu? Benih. Nanti tumbuh-tumbuh lama betul. Kalau kita bayangkan, oh iya ya, saya jawab dulu panggilan Allah. Soal nanti bagaimana, itu namanya proses. Allah itu buat hidup tuh indah. Semua ada takdirnya. Kita sering bilang, kenapa takdir tuh nggak dikasih tahu aja? Kan enak tuh kalau dikasih tahu ya. Entah hidupnya nanti jadi orang kaya tanggal sekian, miskin lagi tanggal sekian, kaya lagi tanggal sekian. Kan enak itu. Siap-siap aja gitu. Atau ini sehat sekian, nanti mati, apa sakit tanggal sekian ke sekian, nanti sembuh, habis itu ini tanggal sekian mati. Kan enak. Ya kan? Artinya kan toh takdir itu sudah tidak bisa diapakan gitu. Dirubah kan paten gitu. Kenapa nggak diumumkan sekalian? Itu dikasih tahu aja. Itu kan kita mau kita. Tapi kalau seperti itu, kita nggak akan melihat keindahan apa itu hidup. Takdir itu Allah tidak berikan kepada kita. Itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Kita itu yang kemudian nanti bisa berbahagia menjalani proses kehidupan ini. Seandainya takdir dikasih tahu, hidup tuh nggak ada tangis dan nggak ada senyum. Kenapa? Sudah tahu. Tapi karena takdir itu disembunyikan, lihat maha indahnya Allah. Kalau yang kita lihat Allah, itu kita betul-betul menjalaninya itu dengan apa ini? Dengan penuh keindahan. Kan ada dulu guru saya bilang gini, kamu itu yang serius kalau hidup, banting tulang, nangis, gini-gini gitu. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk ilmu. Saya bilang, apa manfaatnya dulu? Kata guru saya dulu begini, kamu nanti akan sampai pada satu titik di mana kamu tertawa mengingat masa yang dahulu kamu tangisi. Tapi jangan sampai kamu nanti menjalani fase hidup di mana kamu menangisi sesuatu yang dahulu membuat kamu tertawa. Itu kan mahfuzat tiga Rahman kelas 1 itu. Wa maladzatu illa ba'da tabi. Anak santri itu kan tahu indahnya kangen itu kan sama pesantren. Kalau nggak pesantren itu nggak ada rasa apa itu kangen. Kita tahu indahnya pertemuan itu karena berpisah. Ketemu tiap hari kan berantem. Coba kita dengan suami kita itu kan melihat itu aja. Ada kan keinginan dalam hati, bisa nggak ya tukar tambah? Pasti ada, gitu. Tapi ketika dia berpisah, ada fase nih, nggak melihat, nggak ketemu, gini-gini, ngelihat kehidupan orang. Kadang-kadang kita kan ngambil kesimpulan, oh iya ya, hidup yang saya keluhkan itu ternyata kehidupan yang diimpikan oleh orang lain. Rumah kecil yang boleh jadi menyakitkan buat kita, itu adalah rumah impian buat mereka yang nggak punya rumah. Pekerjaan kita yang ala kadarnya itu juga pekerjaan yang diimpikan oleh mereka yang tidak punya pekerjaan. Jadi suami yang salah cetak itu juga suami yang diimpikan oleh mereka yang belum bertemu jodohnya berpuluh-puluh tahun. Jadi kalau melihat suaminya agak caplang sedikit, miring-miring, ini kayaknya ini ibarat pabrik nih BS ini. Itu kalau kita lihat Allahnya, lihat Allahnya, iya ya.
Allah mengirimkan suami yang begitu sama saya yang cantik, itu kan pasti ada hikmahnya. Seandainya saya punya suami yang tampan sepadan dengan kecantikan saya tidak tahu saya akan menjadi manusia seperti apa. Saya menjadi manusia yang menyombongkan bahwa semua apa yang saya inginkan itu saya dapatkan. Tetapi ketika takdir itu tidak berpihak kepada keinginan kita, di sana kita akan mendapatkan hikmah bahwa di situ ada Allah yang Al-Qahiru fauqa ibadihi. Itu kan di hidup itu nggak jadi apa itu? Nggak jadi sombong. Oh iya ya, ada keterbatasan. Jadi kalau kita ya tidak dihijab dari Allah, hati kita itu akan bersih betul. Ada sesuatu yang bisa kita miliki, tetapi itu menjadi hilang ketika rasa tawakalnya kepada Allah itu menjadi berkurang. Saya tidak cerita orang lain. Saya dulu punya pengalaman. Saya punya nilai itu bagus-bagus karena nama saya Faiz, ya kan? Karena nama saya Faiz itu menangan. Saya dulu dari kecil dididik begitu. Apa gitu? Pak Kiai itu masih doktrin sama saya tuh. Pokoknya saya tuh dipus betul. Tapi saya nggak stres. Ya, kalau anak saya gituin stres sekarang, ya kan? Kalau ayah saya itu pokoknya bilang kamu harus begini, harus begini. Dari kecil itu saya selalu padahal saya anaknya Pak Kiai yang paling nakal, ya. Iya betul, saya nggak pernah ngaji di SD. Saya nyambung huruf tuh nggak bisa. Kalau Satrido tuh pinter, tulisannya bagus. Coba lihat tulisan Satrido sampai sekarang. Itu bagus, rapi. Kalau saya itu enggak, ya. Saya ngaji kabur, ya kan? Tanya almarhum Ustadz Dovir itu. Saya dulu waktu kecil tuh nakal, apa yang paling nakal itu saya. Ya, saya ceritain sekarang karena saya udah lumayan nggak nakal sekarang. Kalau masih nakal kan malu saya ceritain. Itu betul. Itu kan ada sesuatu yang saya tuh dari kecil itu. Ayah saya itu cerita, kamu itu dulu saya kasih nama Faiz itu supaya menang, supaya jadi dari kecil saya itu dibegitu itu, ya. Saya dulu gantiin Pak Kiai itu masih umur 16 tahun, ya. 16 tahun itu saya ceramah, ya. Mungkin ya angkatan BR 12, angkatan 11 itu sering nemenin saya, ya. Saya ceramah di Tegalrejo, di Magelang itu, di kaki Gunung Merapi itu, di Tarekat itu saya masih kelas 6 di Darul Rahman, ya. Badan saya besar tapi suaranya anak-anak, ya. Jadi kalau datang itu dianggap kiai besar, begitu ceramah orang kaget. Ini yang nyeramain kita anak-anak ini gitu. Ya iya. Jadi dipus kayak begitu. Jadi sedari awal saya itu hidup. Itu tidak punya proyeksi makbul, itu nggak ada dalam kamus hidup saya. Saya itu stres kalau nggak muntas. Jadi saya dari kecil itu perfeksionis kalau soal belajar. Saya sempurna betul. Saya mabadi awaliyah itu, kan gitu kita yang di Darul Rahman kelas 6 itu kan disuruh ngapalin mabadi. Yang uji mesti Al-Maghfurah Kiai Makmun Mahbub, masih ingat? Ya, itu saya disuruh ngapal sama Kiai Makmun itu dari depan, dari halamannya itu. Kan ujiannya Safari, masih ingat kan di kelas 6 ujiannya bukan ujian tulis tuh, ujian apa? Tulisan. Itu saya dikasih tahu sama Kiai Makmun tuh, kan ujiannya masih minggu depan. Kamu beda dengan yang lain. Apa? Saya bilang bedanya, semuanya hafalin. Karena beliau bilang begitu, semuanya saya hafalin. Dari mukaddimahnya itu saya hafalin, hafal betul saya. Tapi sampul depannya saya tidak hafal. Siapa yang mau ngapalin sampul depan buku? Ya saya tidak hafal. Dites sama Pak Makmun tuh dari belakang itu. Al-umuru bima qasidiya, masih ingat itu kan? Al-amru idza tasawa minha wa minha. Hafal betul saya. Kata Pak Makmun, Allahu mukadimahnya, hafal kata saya. Pak Mamun tuh nyangka saya nggak hafal. Katanya ini ditanya ini bisa, ditanya ini Pak. Mukadimah, alhamdulillah, hafidtu. Masa kata Pak Mamun, hafal tes kata saya. Dites hafal betul saya. Kayak kurang kerjaan aja Al-Maghfurlah Pak Mamun itu. Ngambil kertas kosong sama bolpen. Ini kan ujian Sabahi. Saya udah curiga, kok ngambil kertas ya kata saya. Nyuruh temen itu, warakah, kertas, malkalam, diambil kolam itu sama kertas. Saya disuruh gambar sampul depan sama sampul belakang. Ya nggak bisa saya bisa mabadi awalnya bisa saya. Tapi ini cetakan mana, tahun berapa, hukuk topinya mahfuzah apa enggak kan nggak tahu saya. Itu dikeluarin sama kamu saya. Dikeluarin saya di ruang ujian. Oke, talam marotan ukhra. Ya, nanti jam 12 kesini lagi. Subhanallah kata saya, timbang ngapalin sampul kata saya, kiamat saya. Keluar, saya ngapalin sampul betulan
depannya apa, warnanya apa. Itu saya balas Ustaz Makmun itu. Saya masuk bawa spidol, warna-warni itu loh. Saya bawa spidol, saya gambar. Kata orang, Hafid kan? Hafid tuh, jadi tulis. Maba dia pakai spidol. Kamu ya? Saya bilang, ini tulisannya. Ustaz katanya, mau saya warnain oranye di sini kata saya. Yang sini telurasi. Nggak usah, pulang nanti. Itu saya dididik dari kecil itu gitu. Jadi saya itu kalau yang namanya ujian itu betul kata Pak Kiai. Pak Kiai itu kan sering bilang belajar itu bukan untuk ujian, justru ujian itu untuk belajar. Saya itu kalau malam ujian sampai kuliah itu nggak pernah ngapalin, sudah hafal gitu. Jadi malam ujian biar di Mesir di mana itu saya udah hafal. Cuman saking banyaknya ilmu saya tuh susah tidur kalau malam ujian gitu loh. Susah tidur beneran gitu. Semua orang tahu saya kalau malam ujian tuh pakai obat tidur. Kalau nggak pakai obat tidur saya tuh nggak bisa tidur karena begitu merem itu halaman kacau yang masuk itu. Saya dulu diajarin sama guru saya ini sekedar ya. Saya mau cerita di ujung tuh kekuasaan Allah tuh hebat. Saya tuh dididik dulu kalau mau jadi orang pintar itu jangan cuma hafal begitu aja. Tapi kalau orang hafal Quran, Anda tahu kan? Orang hafal Quran itu mushafnya nggak boleh ganti-ganti, nggak boleh. Harus mushaf yang sama bentuknya. Karena kalau mushafnya nggak sama bentuknya, kalau Amayat Tasa'alun nggak apa-apa. Kalau Al-Baqarah bisa jadi hilang sehalaman. Karena panjangnya. Jadi kalau orang hafal Quran itu sejatinya begitu dia memulai alif lam mim, dia tahu nih halaman ini dibalik begini, dibalik ini, dihafalin begitu. Dia kan sama dengan ingat mukanya cewek kan, sering-sering kita gituin mimpi waktu tidur, ya kan? Saya begitu tuh. Jadi begitu mau ujian itu, saya biasa ya. Habis asar itu saya diem kalau belajar. Saya diem pakai kaca. Begini saya kalau belajar. Oh, mas mantap nih, saya kunci, bismillah, jangan kabur. Habis isya itu saya tidur, tapi nggak pernah bisa tidur. Begitu tidur sebentar itu, halaman tuh datang, tapi kacau. Bidayatul Mujtahid yang muncul Bulughul Maram. Kacau, salah ini, bukan ini. Tidur lagi, lama-lama nggak bisa tidur. Karena nggak bisa tidur, saya ke dokter malam-malam. Ngomongnya itu sombong, dokter. Saya minta obat tidur yang bisa buat saya tidur. Kata dokter, ada resikonya. Nggak boleh dipakai jangka panjang. Tapi saya panas badan saya dokter, saya nggak kuat. Saya pusing kepala saya ini. Saya tuh udah 2 hari nggak tidur. Saya mau tidur. Habis ujian itu saya nggak bisa tidur. Karena tiap mimpinya mimpi kertas-kertas begitu, kacau terus. Akhirnya saya kasih obat tidur. Obat tidur, mungkin dosis Arab. Kencang betul obat tidur. Saya tidur. Ya, saya tidur itu masih jam 9:30 malam. Bayangin, bangun jam 9 pagi. Betul-betul kaget, kok sepi kampus kata saya ya. Apa saya mau tahan? Begitu kamu jam 9, saya lari. Saya temuin tuh dekan Fakultas Syariah di Madinah tuh ya temuin. Saya bilang, Syekh, demi Allah, saya belum lihat soal ujian. Kasih kesempatan saya ikut ujian 15 menit. Saya jawab 1 soal, saya lulus. Karena saya pintar, saya akan jawab 1 soal aja. Soalnya itu udah 5. Toh semester yang lalu nilai saya itu udah 50. Dulu kalau di Arab Saudi itu pelajaran itu dibagi 2. Semester awal, semester akhir itu 50-50. Syarat lulusnya itu 60. Jadi kalau di semester pertama dapatnya cuma 10, biar semester kedua bener semua, makbul. Jadi kalau mau dapat mumtaz itu sama-sama bagus. Semester ini bagus, semester ini bagus, digabung jadi 1, nilainya di tengah-tengah. Saya itu dapat 50, bener semua ujian pertengahan tahun. Enggak ada yang salah. Saya dikasih nilai itu 150 kan. Jadi saya bilang, syarat lulus itu berapa? Dokter kata saya, Prof, syarat lulus berapa, Prof? 60. Lah ini soalnya ada berapa? Ada 5. Saya jawab 1 aja kan dapat 10 kan. Saya sudah 60 lulus. Nggak ada, nggak bisa katanya. Kamu tidur menghina ujian gitu. Meremehkan betul kamu, orang semua belajar. Saya kan ditanya jujur, kamu tidur jam berapa? 9:30. Marah profesor itu. Kamu nggak belajar semalam? Enggak, saya tidur jam 1. Saya dimaki seakan-akan saya nggak belajar. Kamu itu meremehkan pelajaran, menghina saya sebagai dosen. Masa orang lain belajar, kamu udah belajar? Saya udah belajar, nggak bisa katanya. Saya disuruh ngulang, semua pelajaran hangus. Disuruh ngulang dari semester awal itu.
Masya Allah, saya bilang itu kiamat betul kata saya. Apa yang saya bilang di situ? Itu indahnya takdir. Itu indahnya takdir. Saya melihat hari itu, Masya Allah, hidup itu kayak kiamat. Saya telepon ibu saya. Saya bilang punya itu kiamat saya. Kenapa? Tidak lulus satu mata, semuanya hangus. Terus disuruh ulangi 12 mata kuliah itu dari awal semua. Semuanya itu kata dosen saya, pokoknya batal satu. Itu orang Arab kan gitu, kadang-kadang fa'alun lima yurid, ya kan gitu ya. Nggak ada mahkamah konstitusi, nggak ada PT UN kan gitu. Jadi nggak bisa digugat. Ikut. Saya waktu itu pulang ke Indonesia sebentar, balik lagi, itu kaki jadi kepala jadi kaki. Semua pelajaran, tapi saya balas. Saya bilang begini, saya diginikan, saya gitu kan. Saya belum tahu kalau namanya Faiz. Itu setiap ujian yang tidak ditanya saya tulis. Jadi ujian ulang itu kan ada 5 soal. Sementara ilmu saya itu di pelajaran itu masih banyak stoknya. Itu saya habisin semuanya. Dikasih sama guru. Begitu selesai kawan. Dulu aturan Saudi itu yang ikut apa? Kalau sekarang remedial itu nilainya nggak bisa sempurna, hanya makbul. Hanya makbul. Saya dipanggil sama wakil rektor. Kamu ini nggak lulus perayaan. Kamu bukan bodoh ya katanya. Iya bukan, iya bodoh sih enggak kata saya. Pinter juga belum kata saya gitu. Tapi saya betul-betul tidur. Terus kan kok biasa kan dinasihatin itu, ya. Kamu tuh jangan tidur, jangan meremehkan. Saya jawab pakai pantun Arab gitu. Ya, tidur itu sultanun ala sultan. Tidur itu penguasa. Penguasa sehebat apapun itu nggak bisa menolak tidur. Ayo, Prabowo bisa nggak ngantuk? Nggak bisa. Nggak bisa biar ada Mayor Teddy di sini, tetap aja kalau ngantuk aja. Lah iya benar. Kiai alim, salim apapun bisa nggak? Kalau ngantuk itu terus kan sering kita kan sudah berusaha nggak tidur, ketiduran. Tidur itu bukan maunya saya, itu maunya Allah. Tidur itu bukan maunya saya itu maunya nggak tidur malam itu. Tapi kalau buat saya tidur, saya minum obat tidur tuh biasanya nggak bisa tidur. Kok malam itu tidur pulas. Begitu kayak gitu. Kata rektor itu sodakta. Benar. Karena jawabanmu benar, nilaimu saya kembalikan seperti hakmu. Yang dapat 100 ya 100, yang dapat 90 90, yang dapat 70 70. Pokoknya hakmu berapa? Itu saya melihat betapa di situ kuasanya Allah. Allah itu sering mendidik kita. Seandainya hari itu dikabulkan permintaan saya menjawab satu soal, saya lulus, saya sombong. Saya akan bilang orang kau lihat gua Faiz nggak pernah kalah. Tapi untuk kali itu yang namanya Faiz jadi maghlub bahasa Rahmannya. Jadi kalah. Untuk apa? Untuk saya selalu melihat Allah. Ini saya cerita. Semenjak itu saya jadi gampang tidur. Semenjak peristiwa itu saya jadi gampang tidur. Selanjutnya itu gampang tidur. Kenapa? Iya ya. Ternyata saya belajar itu bukan karena Allah, karena gengsi, kepengen dapat nilai bagus, terbebani kalau tidak dapat nilai bagus. Sehingga target saya itu sudah bukan ilmu, tapi perasaan tinggi hati di hadapan Allah. Semenjak itu saya belajar aja. Bodoh deh. Saya sering ngaca lagi. Saya tuh mau belajar pakai kaca. Saya tuh nggak bisa belajar tanpa kaca tuh nggak bisa. Ya. Tapi Anda beda nasib gitu. Nanti Anda ngaca malah nggak dapat ilmu, ya kan? Bersoalnya. Saya dulu kalau belajar itu sampai sekarang itu harus ada kacanya. Saya baca buku tuh bisa pinter tuh kalau pakai kaca besar, lampunya terang. Saya ngaca. Itu saya sering baca ngomong saya. Kayaknya besok hari kehancuranmu. Kenapa? Nggak masuk ini pelajaran dihafal. Ya, saya ngomong begitu. Itu yang tidak pernah saya lakukan dulu. Kalau saya dulu begitu, di hari kehancuran, maka saya ambil kopi. Saya belajar, saya kebut pelajaran itu. Tapi hari itu saya sudah berusaha menghafal berkali-kali. Tapi kok selalu luput. Halaman ini lepas terus. Itu kalau kita lihat, yang dilihat itu Allah, itu menjadi indah. Saya mengatakan la haula wala quwata illa billah. Otak saya ini nggak bisa ya Allah, sudah nggak bisa. Kalaupun besok ternyata saya harus kehilangan angka, bukankah saya selalu berkata raditu billahi rabba? Itu enteng. Anehnya besok itu
balik. Kenapa? Tapi ini jangan dicoba-coba, ya. Yang berhak mencoba itu Allah. Kita dicoba boleh, tapi kita nggak boleh muji Allah. Ya, ini penting nih. Jadi semua cerita itu kalau mau ditiru utuh. Kita kan enggak. Niru Abu Bakar sedekahnya. Abu Bakar pernah menginfakkan semua hartanya. Begitu pulang, gue mau infak semua harta gue biar kayak Abu Bakar. Oh, seminggu Abu gosok. Kenapa? Karena nggak lihat prosesnya, gitu loh. Ini cerita-cerita kayak gini, oh ya benar. Iya, dulu Nabi Isa itu di Ihya itu kan digoda sama iblis. Kata iblis, Isa, yang menghidupkan dan mematikan itu kan Allah. Oh iya, Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Kebetulan Nabi Isa itu ada di gunung. Kata iblis, kalau engkau yakin yang menghidupkan dan mematikan itu Allah, coba lempar dirimu ke dalam jurang. Nabi Isa itu suruh loncat ke jurang. Kata iblis nih, kalau Allah kuasa kan nggak mati. Kata Nabi Isa, hanya Allah yang boleh menguji hambanya, tapi hamba jangan muji. Ini kita sering nih mau uji Allah nih, ya kan? Miskin rajin sedekah, ya kan? The power of sedekah. Itu muji Allah itu. Pancing nggak boleh. Kalau sedekah aja. Nanti diganti atau enggak itu urusan Allah. Memang Allah janji ganti di dunia enggak. Yang Allah janjikan tuh sawaban fil jannah. Jangan kemudian muji Allah. Avanza berapa? 300 juta. Gue sedekah 30 deh. Kenapa? Nanti kan Allah itu yudhaif liman yasha. Keluar 30 jadi 300. Itu otak matematika itu, ya. Sama kayak teman saya dulu puasa Asyura separuh. Ini Arab nih, Arab bandel. Puasa Asyura separuh. Begitu duhur berhutang ya. Saya tanya, syarif? Teman-teman sumtu niswana gitu. Kenapa? Takfini sitatu suhur gitu. Kan dia baca hadis tuh, kalau puasa Asyura 1 hari itu dosanya setahun diampuni. Kata dia, udahlah, gua nggak usah setahun, 6 bulan aja. Masya Allah, ini orang otaknya, kata saya. Lah ini kan namanya yang dilihat bukan siapa itu, Allah. Ini yang kayak gini. Semenjak itu saya belajar aja. Saya dalam hidup tuh begitu aja. Kenapa? Karena itu menjadi terasa indah. Karena yang dilihat itu apa itu? Allah. Allah kasih saya lulus, ada nikmat di situ. Allah kasih saya tidak lulus, ternyata ada apa itu? Ada nikmat. Nikmat menghafal, nikmat mengulang, dan begitu seterusnya. Maka pengajian hari ini intinya pada setiap peristiwa yang menimpa kita, pada setiap takdir yang Allah berikan kepada kita, kita harus melihat esensi ketuhanan di sana. Saat doa kita tidak dijawab oleh Allah, itu Allah ingin mengajarkan kepada kita kesabaran. Saat boleh jadi anak tercinta itu hilang dari kita, itu Allah ingin mengajarkan bahwa engkau boleh mencintai siapapun di dunia ini, tapi sebesar apapun cintamu kepadanya, suka atau tidak suka, cepat atau lambat, yang kau cintai itu satu persatu akan meninggalkanmu. Kalau engkau tidak percaya adanya Allah, hatimu itu tetap selalu percaya adanya Allah. Kalau tidak percaya, nih, dulu ada, saya mumpung ingat, kata guru saya, dulu di kelas tuh ngomong gini, di Mesir, Faiz, doa apa yang paling indah? Doa apa yang paling indah? Kan kita sering tuh minta sama guru kita, apa itu amalan? Doa apa guru? Doa apa itu guru? Kata guru saya dulu, doa yang paling indah itu saat kita bersimpuh, merasakan kehadiran Allah, mengangkat kedua tangan, lisan kita tidak lagi bisa berbicara, hanya air mata yang mengekspresikan ketundukan dan kebutuhan kita kepada Allah. Itu adalah doa yang paling indah saat kita tidak lagi sanggup merangkai kata yang indah di hadapan Allah, hanya air mata yang menetes menggambarkan penderitaan beban yang kita alami atau kebahagiaan dahsyat yang kita syukuri. Itu menunjukkan nurani kita itu percaya akan adanya Allah. Kita kalau berhadapan dengan orang kan butuh ngomong. Kamu tahu dari mana kalau saya haus, kalau saya tidak minta minum?
Saya bilang ya, saya lapar, saya minta makan. Kita akan tahu kalau orang itu lapar, kan kau ngambil nasi. Kan kalau kita mampir ke warung, kalau orang mampir ke masjid kan nggak disangka lapar. Oh ini orang soleh mau sholat, kan begitu. Begitu ke rumah makan, oh ini orang lapar. Ke rumah sakit, oh ini orang sakit. Kita kepada makhluk itu kan harus mengekspresikan itu dalam tindakan yang nyata. Apakah itu qaulan ataukah itu fikran. Tapi kepada Allah, kadang-kadang kita itu nggak sempat lagi untuk berdoa. Begitu besar penderitaan yang kita alami di tengah malam yang sunyi, kita mengatakan, Allah, saya ingin berdoa kepadamu, saya ingin bermunajat kepadamu. Begitu sholat, ya selesai sholat, mau mengangkat Allahumma, ternyata air mata itu lebih cepat dari lisan yang bergerak di mulut. Itu menunjukkan kepercayaan kita bahwa di sana ada Allah yang Maha Tahu. Tidak perlu saya beritahukan penderitaan saya, Allah itu sejatinya Maha Tahu. Makanya di dalam doa, indahnya orang yang selalu melihat Allah. Kata Rasulullah, man sagolah, orang yang disibukkan dengan apa itu? Zikir. Disibukkan oleh mengingat saya, an su'ali an mas'alati, daripada meminta kepada saya. Nih, kita dalam hidup lebih sering meminta daripada berzikir. Coba, kalau kita mudah-mudahan saya nanti akhir bulan tuh dikasih rezeki sama Allah, disuruh umroh. Disuruh umroh, diundang satu acara, bonusnya umroh, mau saya, ya kan? Karena bonusnya umroh. Kalau bonusnya nggak umroh itu karena umroh udah pernah, mendingan ngaji kan. Nah, di depan Ka'bah, di depan makam Rasulullah, itu lebih banyak orang yang meminta kan, daripada yang berzikir kepada Allah. Padahal kata Allah, orang yang disibukkan dengan zikir kepada saya, sampai-sampai dia tidak pernah meminta apapun dari saya akan berikan kepada orang itu sesuatu yang jauh lebih baik daripada seandainya dia meminta kepada saya. Kenapa? Karena yang dia tahu, lihat Nabi Ayub sakit 20 tahun. Itu istrinya yang minta doa. Bang, abang doa bang, sakit 20 tahun. Kata Nabi Ayub, harus ya doa. Ya harus bang doa. Doanya apa? Ada Allahumma shfini, Allahumma BPJS. Enggak ada. Rabbi anni masaniyad durr, ya Allah saya sakit, wa anta arhamur rahimin. Tapi dalam sakit ini saya bertemu dengan rahmat. Rahmat akan kesabaran, rahmat akan ketabahan. Saya tidak punya uang ya Allah, tapi saya punya istri yang setia. Itu adalah rezeki yang luar biasa. Saya tidak bisa berobat ya Allah, tapi saya punya hati yang tahu bahwa ini adalah kehendak dan rezeki dari Allah. Maka sakit itu saya syukuri. Itu doa kayak gitu. Itu apa yang terjadi? Fastajabna lahu. Nabi Ayub yang begitu, karena zikir terus tidak pernah minta sehat. Fastajabna lahu. Kalau sudah cukup. Oh gitu kan. Saya kasih apa itu? Sehat. Gimana cara sehatnya? Ya Allah, gampang bener. Mandi pakai air dingin. Tapi jangan ditiru. Kalau orang sakit mandi pakai air dingin, rematiknya kumat, protes sama saya. Anda bukan Nabi Ayub. Hatinya itu ketika mandi air dingin, itu bukan karena Allah, karena putus asa. Ya Allah gak punya duit ke dokter, enggak. Nabi Ayub itu kata Allah, fastajabna. Kasih tahu Jibril, suruh mandi pakai air dingin. Begitu mandi, selesai mandi, itu ka'annahu lam yakun bihi durrun. Kayak orang gak pernah apa itu sakit, padahal gak pernah minta apa itu sembuh. Kenapa? Yang diingat Allah, yang ngasih saya makan itu Allah, yang ngasih saya minum Allah, yang ngasih saya sakit itu Allah. Nah, yang terakhir, ini kunci kebahagiaan, saya belum bisa ya. Dulu ada seorang namanya Ayas. Ini suka makan di samping Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi ini sahabat dekat, tapi bukan pejabat nih, orang pesuruhnya ini. Tapi Harun tuh selalu senang kalau makan sama dia, karena dia tuh kalau makan enak. Kita kalau nggak enak makan sama orang yang makannya banyak, kan ikut makan. Maka Harun itu kalau makan itu selalu undang Ayas, dikasih ya sama makanan raja, makannya semangat enak. Satu ketiga kata Harun, ini orang kayaknya sudah manja, makan setiap hari ini nggak pernah lihat lauk, main makan aja katanya. Kenapa? Karena dia tahu yang dimakan itu pasti enak-enak. Satu hari diganti sama Harun itu,
itu sayur-sayuran yang pahit, yang gak ada enak. Dipanggil, itu makannya enak betul. Kata Harun, berarti enak nih sayur. Dimakan, masa pahitnya muntah. Dipanggil, tahu katanya. Terbuat dari apa lidahmu itu? Kata dia, lidah saya dengan lidahmu sama katanya. Lah ini sayur gak enak. Oh masa, kata dia. Masa gak enak? Dia makan tuh, betul. Dimakan yang kedua tuh betul-betul muntah. Wah, iya gak enak. Lah tadi makan gak pakai perasaan. Begini aja katanya. Selama ini kan engkau itu selalu baik sama saya, tidak pernah memberi yang tidak baik. Maka saya selalu berkeyakinan kalau dekat denganmu, saya pasti selalu mendapatkan yang baik. Bukankah Allah itu yang maha baik, tidak akan pernah memberi yang tidak baik. Nah, ini kunci hidup nih. Ini saya bukan ngajarin ya, ngingetin diri saya sendiri ya. Ini cerita-cerita kayak gini nih kadang-kadang sulit untuk kita cerna, tapi ada yang nyata. Ini yang terakhir, ibu-ibu suka nih. Ya. Ada orang datang ke sufi besar Imam Junaid al-Baghdadi. Perempuan ini tashku ilaihi zaujah. Dia ngaduin suaminya yang kawin lagi. Nih, suaminya kawin lagi. Perempuannya itu pakai cadar, ketat nih. Guru, suami saya itu kawin lagi. Terus kata Junaid tuh jawabannya obat generik. Ya kan enggak apa-apa. Suami itu punya istri 2, istri 3 itu enggak apa-apa. Kata istrinya, guru, boleh nggak saya membuka cadar di depan guru? Kata Junaid al-Baghdadi, kenapa? Supaya guru tahu, saya ini sejatinya adalah perempuan paling cantik di Baghdad ini. Kata Junaid al-Baghdadi, oh ya, kamu paling cantik? Iya, dibuka. Begitu dibuka, betulan cantik ini perempuan. Cantik sekali. Nanti dalam cerita itu selingkuhannya itu levelnya di bawah banget. Jadi istri pertamanya itu cantiknya luar biasa, yang kedua ini kalau orang ketemu istighfarnya luar biasa ini sebenarnya. Tapi tidak tahu gimana bisa tergoda. Itu dibuka hijabnya. Begitu dibuka, itu Junaid al-Baghdadi itu pingsan, hilang kesadarannya. Muridnya salah paham. Masya Allah, guru, gua pikir guru ini apa ini? Soleh. Ternyata lihat cewek begitu gak apa-apa, pingsan. Karena pingsan ini dikasih fresh care gurunya itu. Sadar, bangun ini Junaid al-Baghdadi. Begitu dibangun kan, kata muridnya, guru, kenapa pingsan? Cantik bener ya guru. Ditempelin muridnya, udah suudzon aja sama guru. Bukan begitu. Saya waktu perempuan cantik itu membuka wajah dan bercerita bahwa suaminya menikah lagi dengan perempuan yang levelnya jauh di bawah dia, saya teringat akan saya dengan Allah. Seandainya saya selalu melihat Allah yang maha baik, saya tidak akan pernah berpaling dari Allah. Tapi kita kadang-kadang berpaling dari Allah karena nasi padang yang menggiurkan. Bener kan? Bener kan? Ayo, yang laki-laki ini kalau istrinya cantik, bangun malam sama-sama bangun tahajud apa berhubungan suami istri? Saya tanya, berapa banyak orang yang punya tahajud digoda istrinya jadi nggak tahajud? Berapa banyak tak istri yang mau witiran gara-gara digoda suaminya nggak jadi witir? Nanti logikanya ibadah kan bukan cuma sholat aja. Wa fi buti ahadikum shadaqah. Orang kayak itu semprot kepalanya pakai air, ya kan? Ini semua kesimpulan yang ingin saya sampaikan itu. Karena disitulah sebetulnya keindahan hidup kita. Selalu bersyukur melihat yang lebih rendah dari kita. Selalu melihat bahwa apa yang Allah berikan di balik itu selalu ada hikmahnya. Maka kita tidak akan pernah terhijab dari Allah. Tapi kalau kita selalu menuruti hawa nafsu kita, maka iradah keinginan kita, hawa nafsu kita itu yang akan menjadi hijab. Kita tidak bisa melihat Allah yang maha baik. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang baik ini menjadi tawassul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan hari ini adalah tanggal 10 November, Hari Pahlawan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada pahlawan-pahlawan bangsa ini maqamah mahmuda. Mudah-mudahan jasa baik mereka itu bisa kita balas dengan budi yang baik
mengisi kemerdekaan ini. Mudah-mudahan kita semua, zuriyah kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mencintai kita, senantiasa dibersamai oleh Allah dalam ridho dan rahmatnya, dituntun oleh Allah untuk bertemu fil firdausil a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.